Hey fellas, welcome to Luz Media, platform hiburan yang bakal nemenin hari-hari kamu dengan konten yang seru, relate, dan pastinya inspiratif. Kamu pernah dengar nggak namanya Benget? Dia penjual soto daging di terminal Kampung Rambutan. Apa jadinya kalau kalian pergi ke sebuah warung soto Lamongan, membeli sebungkus soto daging dan memakannya, lalu tiba-tiba kalian diberitahu kalau warung soto itu digerebek polisi karena pakai daging manusia. Kasus ini adalah kasus dari Benget Situmorang dan soto dari daging istrinya. Benget Situmorang merupakan seorang perantau asal desa Barita, Samosir, Sumatera Utara, yang mengadu nasib di ibu kota. Semula, ia bekerja sebagai supir kopaja. Kelak pekerjaannya itu mempertemukannya dengan istri pertamanya, yang bekerja di terminal Kampung Rambutan bernama Rohini. Pada tahun 2000 keduanya menikah, namun ternyata Benget sering melakukan KDRT dan sangat temperamen. Rumah tangga mereka begitu seiring diisi dengan keributan sampai keduanya diusir oleh RT setempat. Disitulah Benget membadu kasih dengan seorang wanita bernama Darna Sri Astuti. Hubungan keduanya berstatus perselingkuhan karena Benget tidak mengaku bahwa ia telah memiliki istri. Begitupun Astuti yang mengira Benget masih lajang. Barulah pada tahun 2011 Rohini diceraikan, dan di tahun yang sama Benget dan Astuti resmi menikah. Benget juga beralih profesi menjadi pedagang soto Lamongan di belakang terminal Kampung Rambutan. Kedai makanannya cukup ramai, apalagi dengan adanya beberapa miras yang disediakan. Namun, tabiat tukang selingkuh Benget ini belum hilang. Kali ini ia dekat dengan Tini, seorang wanita yang bahkan sudah memiliki suami dan anak. Agar bisa dekat dengan Tini, Benget merekrutnya untuk bekerja di warung soto miliknya. Tetapi Astuti menyadari bahwa keduanya sering bermesraan di kedai soto yang tentunya membuat istri sah begitu marah. Namun bukannya membujuk sang istri, Benget justru melakukan kekerasan pada Astuti. Hingga puncaknya, demi bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan Tini, kedua orang itu, Benget dan Tini, berencana untuk menghabisi Astuti. 1 Maret 2013, Benget mencekoki miras ke Astuti hingga ia teler, lalu melakukan hubungan badan dengannya. Namun ketika Astuti lengah, Benget memukul istrinya dengan tangan kosong berkali-kali. Belum puas, Astuti diseret ke WC, disiram air, dipukuli dengan balok kayu, dan kemaluannya dimasuki botol berisi air panas hingga Astuti menjerit. Tetapi bukannya kasihan, Benget terus melakukan penganiayaan pada Astuti. Benget menuduh Astuti sudah berselingkuh di belakangnya. Setelah berbagai siksaan mengerikan dari suaminya itu, Astuti hingga meregang nyawa. Setelah berbagai siksaan mengerikan dari suaminya itu, Astuti akhirnya meregang nyawa akibat luka-luka di sekujur tubuhnya. Setelah Astuti meninggal, Benget yang kebingungan lalu memutilasi tubuh Astuti menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di dalam 5 kantong plastik. Khusus untuk hati, isi perut, dan beberapa potong daging Astuti, Benget
memisahkannya dengan menyimpannya di dalam kulkas kedainya. Ia juga membakar kasur yang memiliki bekas noda darah Astuti. Setelahnya, dengan menyewa sebuah mobil angkot merah, Benget dan Tini membuang kantong-kantong berisi potongan tubuh dan kepala Astuti di beberapa titik sepanjang jalan tol Cikampek. Sepulang dari tol, ia lalu mengolah daging Astuti menjadi bahan, membuat soto dan menghidangkannya secara gratis untuk disantap oleh rekan-rekannya di terminal tanpa memberitahu bahwa soto itu menggunakan daging manusia. Kejahatan keduanya terungkap setelah ada saksi mata yang melaporkan sebuah angkot merah mencurigakan yang terlihat beberapa kali berhenti dan melempar plastik berukuran besar ke tepi jalan tol. Dan saat diperiksa, plastik itu berisi potongan kepala Astuti. Temuan itu lalu diselidiki oleh pihak kepolisian hingga menemukan potongan-potongan tubuh lain yang saling berjarak 1 kilometer di sepanjang jalan tol tersebut. Dan setelah penyelidikan, Benget berhasil ditangkap saat sedang berjualan soto di kedainya bersama Tini. Benget mengaku semua perbuatannya termasuk menghinakan daging Astuti untuk makan gratis rekan-rekannya di terminal. Ia dan Tini dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan berencana dengan Benget mendapatkan vonis mati sedangkan Tini yang membantunya dijatuhi vonis 14 tahun penjara.